Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim dari kelompok 3 di sini akan membacakan laporan praktikum analisis kadar air. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 3 sendiri, ada saya Intan Saraswati, Anissa Sakgita, Krisvia Zain Rahma, Hanila Wetri, Cynthia Dewi Rahayu, dan Indah Nurhotimah. Untuk tanggal percobaannya sendiri, untuk tanggal percobaannya di tanggal 15 April 2020, tempat percobaan Laboratorium Farmasi Kimia. Selanjutnya saya akan membacakan abstrak dari analisis kadar air. Air merupakan komponen kimiawi terbesar pada bahan pangan dan merupakan cairan yang esensial bagi hidup. Air sendiri penting sebagai alat transportasi, yaitu sebagai metabolisme, terus juga menjadi reaktan maupun media reaksi, stabilisasi, dan sebagai fasilitator terhadap sifat dinamis makromolekul. Keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Tujuan dari praktikum ini sendiri untuk mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan dan mengetahui cara menentukan kadar air dengan cara analisis proksimat menggunakan metode termografimetri. Nanti juga akan dijelaskan lagi untuk metodenya. Sampel yang digunakan sendiri seperti tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. Masing-masing sampel dimasukkan ke dalam cawan lalu dioven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Adapun metode yang digunakan adalah metode pengeringan dengan menggunakan oven. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. 70% bagian dari tubuh manusia terbentuk atas cairan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suplai air yang cukup untuk menjaga kesegarannya dan kebugaran jasmani. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, kamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Untuk mengetahui cara penanganan yang baik untuk pangan, maka perlu dilakukan analisis kadar air yang terkandung di dalamnya. Karena setiap pangan memiliki kadar air yang berbeda-beda, maka harus dilakukan analisis. Analisis kadar air yang dapat dilakukan pada pangan salah satunya adalah analisis proksimat. Analisis proksimat adalah salah satu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi pada pangan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Metode analisis proksimat salah satunya adalah metode termografimetri analisis. Jenis pengujian yang dilakukan pada sampel untuk menentukan perubahan berat susut dalam kaitannya dengan perubahan suhu. Analisis tersebut tergantung pada tingkat presisi yang tinggi dalam 3 pengukuran, yaitu berat, suhu, dan perubahan suhu. Tujuan dari analisis kadar air yaitu untuk mengetahui kadar air dalam suatu bahan pangan dan untuk mengetahui cara menentukan kadar air dengan cara analisis proksimat menggunakan metode termografimetri. Selanjutnya untuk teori dasar, air merupakan komponen kimiawi terbesar pada bahan pangan dan merupakan cairan yang esensial bagi hidup. Air penting sebagai alat transportasi kesehatan maupun sebagai media reaksi, stabilisasi, dan sebagai fasilitator terhadap sifat dinamis makromolekul.
Kadar air sendiri adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi kadar air suatu bahan pangan, akan semakin besar kemungkinan kerusakannya, baik sebagai akibat aktivitas biologis internal maupun maksudnya mikroba. Pengurangan kadar air bahan pangan akan berakibat berkurangnya ketersediaan air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisikokimiawi. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisikokimiawi keduanya akan terhambat. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Selanjutnya metodenya. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan itu ditentukan dengan beberapa metode, yaitu ada metode pengeringan, destilasi, metode fisik, dan metode kimiawi. Namun pada praktikum kali ini kita akan menggunakan metode termografimetri. Prinsipnya yaitu berdasarkan penguapan air yang ada dalam bahan jalan pemanasan, kemudian ditimbang sampai berat konstan. Pengurangan bobot yang terjadi merupakan kandungan air yang terdapat dalam bahan. Penentuan kadar air dengan cara ini relatif mudah dan ekonomis. Namun, ada beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama, bahan lain selain air dapat ikut menguap dan ikut hilang bersama dengan udara, seperti alkohol, asam asetat, dan minyak atsiri. Yang kedua, dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan udara atau zat mudah menguap lain, seperti gula, memperbaiki dekomposisi, atau karamelisasi. Yang ketiga, bahan yang mengandung bahan yang mengikat udara sulit melepas airnya setelah itu dipanaskan. Alat yang digunakan yaitu cawan porselin yang berfungsi sebagai tempat menggabungkan kertas saring dan memijarkan endapan sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Oven untuk memanaskan atau mengeringkan alat-alat laboratorium atau objek-objek lainnya. Desikator untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan, timbangan analitik untuk mengukur massa suatu benda dengan akurasi sampai kurang lebih 0,001 gram. Sensitif crucible untuk memegang crucible saat pemanas berlangsung. Ya, pada prosedur praktikum yang dilakukan dalam penentuan kadar air, tentunya memiliki tahapan dan alat-alat yang menunjang terjadinya kegiatan praktikum. Prosedur juga akan menghasilkan keteraturan di dalam praktikum. Adapun alat-alat dan bahannya, saya turunin. Ya, jadi alat-alat yang dipakai dalam praktikum kadar air ini ada cawan porselin, desikator, oven, timbangan analitik, dan penjepit crucible. Adapun bahan uji analisis kadar airnya terdapat tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan juga tepung jagung. Lanjut. Nah, pada prosedur analisis kadar air ini, kita mulai dari membuat konstan cawan porselin, yang dimana cawan porselin ini dipanaskan dalam suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam atau lebih, kemudian didinginkan di dalam desikator, lalu ditimbang pada neraca analitik. Dan hal ini diulangi sampai didapatkan nilai berat yang konstan. Setelah itu, masukkan sampel pada cawan yang sudah konstan sebanyak 1 hingga 2 gram. Lalu dimasukkan ke dalam oven kembali, dipanaskan dalam suhu 150 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian didinginkan lagi ke dalam desikator. Nah, perlakuan pemanasan sampel ini dilakukan hingga diperoleh berat yang konstan. Ada juga rumus dari penentuan kadar airnya sendiri, yakni berat sampel awal dikurangi berat sampel akhir, lalu dibagi berat sampel awal, dan dikali 100.
Berikutnya ada hasil pengamatan dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil pengamatan dari kadar air, yaitu ada 8 sampel udang, lalu dirata-ratakan yang didapatkan dari sampel pertama kadar airnya 87,4%, sampel kedua sebesar 89,1%, sampel ketiga kadar airnya seberat 81,6%, sampel yang keempat kadar airnya 94,9%. Namun, saya jelaskan air berperan dalam menjamin kualitas bahan pangan sebagai pelarutkan kimia dalam bahan pangan, membantu reaksi-reaksi biokimia untuk pertumbuhan mikroorganisme tertentu dan menimbulkan karakteristik tekstur tertentu. Analisis kadar air menggunakan metode termografimetri, yaitu hilangnya berat ketika bahan yang dikeringkan sesuai dengan teknik atau metode tertentu. Prinsip metode termografimetri yaitu air dalam bahan pangan diuapkan dengan jalan pemanasan. Lalu sampel ditimbang, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Suhu pengeringan tidak boleh lebih dari 105 derajat Celcius karena dikhawatirkan terdapat zat-zat organik yang ikut menguap di samping air sehingga bobotnya akan berkurang. Metode kadar air yang ditetapkan dirancang untuk mengurangi oksidasi, dekomposisi, atau hilangnya zat yang mudah menguap, bersamaan dengan pengurangan kelembapan sebanyak mungkin. Analisis kadar air menggunakan metode termografimetri memiliki keuntungan adalah lebih efisien dalam waktu dan alat-alat yang digunakan tidak rumit. Bahan pangan yang mengalami proses pengeringan lebih bersifat higroskopis, yaitu bahan pangan yang dapat menyerap air daripada bahan asalnya. Selama pendinginan sebelum penimbangan, sampel bahan ditempatkan dalam desikator yang diberi silika gel sebagai agen penyerap air. Silika gel yang digunakan sebagai indikator yang menunjukkan jenuh atau tidaknya kandungan air pada sampel. Lalu, pada proses pemanasan, molekul air yang terikat pada molekul lain seperti atom oksigen dan nitrogen memerlukan energi yang besar untuk menghilangkannya. Energi yang diperlukan dapat berasal dari pemanasan. Pemanasan akan memutus ikatan van der Waals dan kovalen atom hidrogen sehingga mengurangi kemampuan air terikat dalam sampel udang untuk berikatan dengan senyawa lain. Kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan menggunakan metode termografimetri dengan suhu oven 105 derajat Celcius, pemanasan akan memutus ikatan van der Waals atau kovalen atom hidrogen sehingga mengurangi kemampuan air terikat dengan sampel udang untuk berikatan dengan sampel lainnya. Bahan pangan yang mengalami proses dan lebih bersifat higroskopis, yaitu bahan pangan yang dapat menyerap air daripada bahan asalnya. Pada keempat sampel tersebut diperoleh kadar air 87,4%, 89,1%, 81,6%, dan 94,9%. Namun pada sampel udang tidak dicantumkan hasil pengamatan analisis kadar air tersebut. Selanjutnya, analisis kadar karbohidrat. Lanjut. Karbohidrat merupakan glukosa alami. Karbohidrat pada makanan diperoleh melalui fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, karbohidrat berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat secara garis besar dikelompokkan menjadi dua,
yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Kadar karbohidrat adalah pengurangan dan jumlah kadar air, protein, lemak, serta dan serat dan abu. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui kandungan kandungan karbohidrat pada sampel bahan makanan. Untuk melakukan aktivitas, manusia membutuhkan energi. Energi yang diperlukan ini kita peroleh dari bahan makanan yang kita makan. Pada umumnya, bahan makanan itu mengandung 3 kelompok utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid. Karbohidrat merupakan glukosa alami. Karbohidrat pada makanan diperoleh melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Karbohidrat secara sederhana terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, oksigen, atau karbon dan hidrat. Karbohidrat berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida dan polisakarida non-pati. Karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara yang berkembang seperti Indonesia. Tujuan dari analisis hidrat dalam suatu bahan pangan. Yang kedua, untuk mengetahui cara menentukan kadar karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, yang terbentuk dari peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Karbohidrat memiliki peran sebagai sumber energi utama bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Karbohidrat merupakan bahan bakar utama tubuh dan otak kita. Menurut Harker tahun 2007, kata karbohidrat berarti hidrat karbon. Karbohidrat merupakan sekelompok gugus aldehid, keton, atau asam polihidroksi atau turun-turunannya, yang bergabung bersama-sama dengan polyol siklik linear. Kebanyakan senyawa ini adalah dalam bentuk CnH2ON. Fungsi karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, yang terakhir membantu pengeluaran feses. Penentuan kadar karbohidrat terdiri dari beberapa metode, yaitu ada metode enzimatik, metode fisika, dan metode kimia. Penentuan kadar karbohidrat yang paling mudah adalah dengan cara perhitungan kasar atau proximal analysis, atau disebut juga karbohidrat by difference, yaitu suatu analisis di mana kandungan karbohidrat termasuk zat kasar diketahui dengan cara perhitungan sebagai berikut. Kadar karbohidrat sama dengan 100% dikurangi kadar air plus kadar abu plus kadar protein, kadar lemak, dan kadar zat kasar. Ya, prosedur percobaan. Pada prosedur praktikum yang dilakukan dalam penentuan kadar karbohidrat ini memiliki cara yang berbeda dari penentuan kadar sebelumnya. Jadi pada penentuan kadar karbohidrat ini perlu melakukan prosedur penentuan kadar air, serat, abu, protein, dan lemak terlebih dahulu. Lalu ada alat-alat yang digunakan pada uji kadar karbohidrat. Tentunya alat yang digunakan dalam penentuan kadar karbohidrat ini ditentukan dengan alat dan bahan yang digunakan saat menentukan kadar air, protein, serat, abu, dan lemak. Bahan-bahan yang digunakan juga tergantung dari penentuan kadar air, protein, serat, abu, dan lemak dari bahan yang akan diuji kadarnya. Selanjutnya, prosedur penentuan kadar karbohidrat. Pada penentuan kadar karbohidrat ditentukan dari kadar zat lain yang telah dianalisis sebelumnya. Kadar karbohidrat adalah pengurangan dari jumlah kadar air, protein, lemak, serat, dan abu. Pada perhitungan kadar karbohidrat sebagai berikut. Di sini rumusnya kadar karbohidrat sama dengan 100%
dikurang, dalam kurung, kadar air ditambah kadar abu, ditambah kadar protein, ditambah kadar lemak, dan ditambah kadar serat kasar. Selanjutnya laporan praktikum analisis kadar serat kasar. Serat kasar termasuk dalam kandungan pangan yang tidak dapat terhidrolisis oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar, yaitu asam sulfat dan natrium hidroksida. Sedangkan serat makanan adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui kandungan serat kasar pada sampel bahan makanan. Sampel yang digunakan seperti tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. Prinsip pengerjaan dengan cara sampel dihidrolisis dengan asam kuat dan basa kuat encer, sehingga karbohidrat, protein, dan zat-zat lain terhidrolisis dan larut. Kemudian disaring dan dicuci dengan air panas yang mengandung asam dan alkohol. Selanjutnya dikeringkan dan ditimbang sampai bobot yang konstan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Serat merupakan zat non-gizi yang mempunyai efek positif bagi sistem metabolisme manusia. Serat terdapat dua jenis serat, yaitu serat makanan atau dietary fiber dan serat kasar atau crude fiber. Serat makanan adalah keseluruhan komponen lignin dan polisakarida tanaman yang tidak dapat dicerna oleh sekresi endogenus dari pencernaan mamalia. Serat kasar merupakan residu atau sisa dari makanan atau bahan pertanian setelah diberikan perlakuan dengan asam ataupun alkali mendidih. Senyawa yang terkandung dalam serat kasar adalah selulosa, lignin, pektin, serta zat lain yang belum dapat diidentifikasi secara pasti. Penentuan serat kasar sangat penting dalam penilaian kualitas bahan makanan, karena angka ini merupakan indeks dan menentukan nilai gizi makanan tersebut. Selain itu, kandungan serat kasar dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu proses pemisahan antara kulit dan kotiledon. Dengan demikian, persentase serat dapat dipakai untuk menentukan kemurnian bahan atau efisiensi suatu proses. Analisis proksimat adalah salah satu metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi pada pangan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Tujuan dari analisis serat yaitu untuk mengetahui kadar serat dalam suatu bahan pangan, dan yang kedua untuk mengetahui cara menentukan kadar serat dengan menggunakan analisis proksimat. Untuk teori dasarnya kadar serat kasar, serat pangan dikenal juga sebagai serat diet atau dietary fiber, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi bagian atau keseluruhan di usus besar. Serat sangat penting dalam proses pencernaan makanan dalam tubuh. Analisis kadar serat kasar merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan serat kasar yang terdapat pada suatu bahan makanan. Analisis kadar serat kasar merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan, terutama pada standar serat kasar yang seharusnya terkandung pada makanan. Serat kasar bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat dan natrium hidroksida. Sedangkan serat makanan adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dirilis oleh enzim-enzim pencernaan. Kadar serat kasar nilainya lebih rendah dibandingkan dengan kadar serat pangan karena bahan kimia seperti asam kuat dan basa kuat mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menghidrolisis komponen-komponen pangan dibandingkan dengan enzim-enzim pencernaan. Metodenya, pengujian serat kasar terdiri dari tahap pelarutan dengan asam maupun pelarut
asam dengan basa. Proses ini disebut proses digesti dengan asam dan basa. Kemudian serat harus segera disaring dalam keadaan panas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut oleh larutan kimia. Beberapa metode analisis serat diantaranya metode serat kasar atau crude fiber secara gravimetri dan metode deterjen. Alat-alat yang digunakan untuk menganalisa kadar serat kasar yaitu ada Erlenmeyer 500 digunakan untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Autoclave yaitu alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Selama kurang lebih 15 menit. Timbangan analitik untuk mengukur massa suatu benda dengan akurasi sampai kurang lebih 0,001 gram. Cawan porselin berfungsi sebagai tempat mengebukan kertas saring dan memijarkan endapan sehingga terbentuk senyawa yang stabil. Oven untuk memanaskan atau mengeringkan alat-alat laboratorium atau objek-objek lainnya. Desikator untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan. Ya. Selanjutnya masuk kepada prosedur percobaan. Pada prosedur praktikum yang dilakukan dalam penentuan kadar serat kasar ini, prosedur akan menghasilkan keteraturan di dalam praktikum. Dengan langkah-langkah yang tepat, dapat menghasilkan hasil kadar yang tepat dan juga konstan. Lalu adapun alat dan bahannya, alat-alat yang digunakan dalam praktikum kadar serat kasar ini ada Erlenmeyer 500 mili, lalu ada autoclave, timbangan analitik, pompa vakum, cawan porselin, oven, dan desikator. Bahan uji analisis kadar serat kasar, ini ada tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, tepung jagung, juga larutan asam sulfat. Selanjutnya, masuk pada prosedur penentuan kadar serat kasar. Ya. Jadi, mula-mula masukkan sampel sebanyak 2-5 gram ke dalam Erlenmeyer, lalu masukkan 100 ml H2SO4 sebanyak 0,325, lalu sampel masuk ke dalam autoclave untuk mengalami hidrolisis selama 15 menit dan pada suhu 105 derajat Celcius. Lalu sampel didinginkan dan ditambahkan lagi NaOH sebanyak 50 ml. Lalu masukkan kembali ke autoclave dihidrolisis selama 15 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Lalu keluarkan kembali dan larutan sampel telah menjadi cair. Setelah itu, saring cairan sampel dengan pompa vakum. Lalu didapatkan berat sampel awal pada kertas saring. Setelah itu, disaring kembali dengan metode pencucian air panas sebanyak 500 mg, lalu ditambah H2SO4 dan juga aseton sebanyak 25 ml secara berurutan. Letakkan padatan di cawan porselin, lalu dikeringkan kembali dengan oven sebesar 105 derajat Celcius selama 2 jam sampai berat menjadi konstan. Lalu masuk ke tahap pendinginan pada desikator. Setelah selesai didinginkan dan juga ditimbang pada neraca analitik dan juga hasilnya kita mendapatkan berat campuran padatan dan juga cawan porselin. Nah, pada perhitungan kadar serat kasar sama dengan rumus penentuan kadar air, hanya saja perhitungannya dibalik. Lalu adapun rumus kadar serat lagi. Ya. Rumus kadar serat ini ada berat kertas saring konstan ditambah sampel
lalu dikurang berat kertas saring, dibagi berat sampel awal, dan dikali 100. Berikut adalah hasil pengamatan dan pembahasan kadar serat kasar. Sampelnya menggunakan sampel udang, ada 8, lalu dirata-ratakan hasil pengamatan sampel, didapatkan kadar serat kasar pada sampel pertama yaitu seberat minus 87,4%, pada sampel kedua sebesar minus 89,1%, pada sampel ketiga kadar serat kasarnya sebesar minus 81,6%, pada sampel keempat kadar serat kasarnya sebesar minus 94,9%, yaitu kadar serat kasar yang tergantung dalam bahan pangan tidak boleh dari 5%. Namun pada sampel yang telah dianalisis, kadar serat kasarnya kurang dari 5%. Lalu pembahasannya, serat kasar merupakan residu atau sisa dari bahan pangan setelah diberi perlakuan dengan asam atau alkali mendidih. Senyawa yang terkandung dalam serat kasar adalah selulosa, lignin, dan pektin. Analisis kadar serat kasar adalah sisa bahan pangan yang telah mengalami proses pemanasan dengan asam kuat dan basa kuat selama 1 jam. Analisis kadar serat kasar dilakukan dengan cara menghidrolisis sampel dengan asam kuat dan basa kuat encer, sehingga zat-zat gizi yang lainnya seperti karbohidrat, protein, dan zat-zat lain terhidrolisis, lalu larutkan disaring dan dicuci dengan larutan panas yang mengandung asam dan alkohol. Larutan asam sulfat yang digunakan untuk menghidrolisis asam, di mana komponen yang larut dalam asam akan larut dan lolos dalam proses penyaringan atau difiltrasi, dan fungsi natrium hidroksida yang digunakan untuk menghidrolisis komponen-komponen selain serat kasar. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu serat kasar merupakan residu atau sisa dari bahan pangan setelah diberi perlakuan dengan asam atau alkali mendidih. Analisis kadar serat kasar dilakukan dengan cara menghidrolisis sampel dengan asam kuat dan basa kuat, sehingga karbohidrat, protein, dan zat-zat lainnya terhidrolisis, lalu larutan disaring dan dicuci dengan larutan panas yang mengandung asam kuat dan alkohol. Kadar serat kasar yang terkandung dalam bahan pangan tidak boleh lebih dari 5%. Nah, pada keempat sampel udang tersebut diperoleh hasil kadar serat kasar yaitu sampel pertama min 87,4%, sampel kedua min 89,1%, sampel ketiga min 81,6%, dan sampel keempat min 94,9%. Pada sampel tepung tidak dicantumkan hasil pengamatan analisis kadar serat kasar. Demikian laporan praktikum yang telah kami bacakan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.